Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan mas bisa menjadi suatu komoditas usaha yang menguntungkan karena mempunyai pasar yang luas. Jenisnya pun beragam dan pangsa pasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ikan mas untuk konsumsi dan ikan mas sebagai ikan hias. Cara pemeliharaannya yang mudah dan persaingan usahanya yang tidak terlalu ketat menjadi alasan jenis ikan ini layak untuk dijadikan lahan bisnis. Lalu kira-kira bagaimana sih cara budidayanya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah panduan lengkap cara budidaya ikan mas menghasilkan panen melimpah versi dari Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Syarat budidaya ikan mas. Pada habitat aslinya, ikan mas tinggal di perairan sungai, waduk atau danau pada ketinggian sekitar 150 sampai 600 dpl di atas permukaan laut dengan kondisi suhu air 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Ikan mas masuk dalam kategori pemakan segala atau omnivora. Oleh karenanya, biasanya ikan ini memakan dedaunan, lumut, cacing, serangga, atau lainnya. Untuk budidaya ikan mas ini sahabat, kita usahakan untuk membuat lingkungan yang menyerupai habitat asli ikan mas ya. Jenis budidaya ikan mas dapat dipelihara di dalam kolam beton, kantong jaring apung, kolam tanah, kolam air deras, dan lain-lainnya, bergantung pada ketersediaan lokasi. Pemberian makan pada budidaya ikan mas bisa bermacam-macam jenisnya, mulai dari pakan alami hingga pelet buatan pabrik. Yang perlu kalian tahu atau diperhatikan yaitu kualitas dari air pada media budidaya ikan mas, antara lain pH air pada kisaran 7 hingga 8, kadar oksigen yang cukup dan tidak tercemar oleh kandungan zat kimia berbahaya. Persiapan kolam. Kolam untuk ikan mas sahabat pada umumnya ada 3, yaitu kolam tanah, kolam semen, dan kolam terpal. Kolam yang termudah dibuat adalah kolam terpal karena kamu tidak perlu menggali tanah atau membangun kolam dengan bahan baku semen. Cukup membuat kerangka kolam dari kawat besi, kemudian membentuk kolam dengan terpal. Ukuran kolam ikan mas di terpal umumnya seluas 7 x 10 meter dengan kedalaman 120 cm. Biaya pembuatan kolam terpal pun terbilang cukup murah dibanding yang lain. Sebelum memasukkan ikan mas ke kolam, bersihkan dulu terpal sampai bau plastiknya menghilang. Kamu juga bisa menggosokkan dedaunan untuk mempercepat proses munculnya plankton di dalam air. Untuk kolam semen dan tanah, pertama, bersihkan kolam dari parasit. Caranya dengan mengeringkan kolam ikan agar penyakit dan parasit dapat mati akibat paparan sinar matahari selama 1 hari untuk kolam semen dan 5-7 hari untuk kolam tanah ya. Untuk dapat menambah makanan alami pada kolam, kamu dapat mengkultur plankton dengan cara menambahkan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah matang sebagai makanan plankton. Kamu juga bisa memberikan pupuk antara 1-2 ton per hektarnya. Setelah diberi pupuk, isi kolam dengan air setinggi 15 cm. Setelah warna air berubah menjadi hijau yang mengindikasikan bahwa ganggang dan plankton sudah tumbuh, isi kolam dengan air hingga ketinggian 120 cm. Suhu optimal untuk kolam adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Kolam juga harus memiliki ketersediaan oksigen yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhannya.
Menebar bibit. Sahabat, gunakan bibit ikan yang unggul ya, agar resiko kegagalan dapat ditekan. Agar kamu memperoleh bibit unggul, kamu dapat membelinya di kelompok tani atau UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di BPPI. Bibit ikan yang unggul memiliki ciri-ciri yaitu pergerakannya gesit, kulitnya mulus tanpa luka atau jamur dan parasit lainnya, berasal dari indukan unggul dan bersertifikat, serta nafsu makannya baik. Untuk melakukan penebaran, hal terpenting yang harus dilakukan dalam cara budidaya ikan mas yaitu sesuaikan jumlah bibit dengan luas kolam ikan. Untuk jenis ikan mas konsumsi, kamu harus menebarkan benih dengan kepadatan 20 ekor per meter persegi. Pemberian pakan dan pemeliharaan. Setelah benih ikan mas tersebar, proses pemberian pakan dan prosedur pemeliharaan lainnya harus dilakukan. Beri pakan pelet yang memiliki kandungan protein sebanyak 30% hingga 35%, serta dedak jagung pada ikan mas dengan volume pemberian 3-4% bobot ikan. Pastikan sahabat, kebutuhan gizi dan mineral pada pakan ikan terjaga dan tercukupi. Untuk hasil yang lebih baik, berikan pakan yang dicampur dengan prebiotik atau pakan fermentasi dengan bantuan mikrobakteri lokal yang dikenal di toko pertanian dengan nama EM4 Perikanan, serta vitamin ikan pada pagi dan sore hari secukupnya agar tidak meninggalkan sisa makanan yang berpotensi menimbulkan penyakit dan mengurangi oksigen akibat dari proses pembusukan. Pengembangbiakan. Ikan mas dapat matang secara gonad atau siap kawin pada umur di atas 1 tahun. Mereka dapat kawin sepanjang tahun, akan tetapi lebih sering ditemukan mereka kawin pada saat musim hujan. Pemeliharaan indukan ikan mas harus dilakukan terpisah. Sahabat, setelah memilih indukan, kamu harus memisahkan antara yang berkelamin jantan dan betina. Kamu dapat menempatkan indukan ikan mas pada kolam dengan kedalaman 60-80 cm dengan sumber pengairan paralel. Pemisahan indukan ini berguna untuk menghambat ikan mas kawin secara tidak sengaja. Perhatikan dengan benar ikan mas yang siap dipijah. Proses pemijahan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan mas agar dapat menghasilkan benih yang baru. Sebelum membahas tentang cara memijahkan ikan mas, perlu diketahui ciri ikan yang siap untuk dikembangbiakan. Untuk yang berjenis kelamin betina, ikan mas yang siap dikawin memiliki gerakan yang cenderung lebih lambat dan suka melompat saat malam hari. Kondisi perutnya juga lebih buncit. Jika dapat mencermati lebih dekat, lubang anus ikan mas betina terlihat membengkak serta berwarna kemerahan. Sedangkan untuk ikan mas jantan yang siap dipijahkan, gerakannya terlihat lebih lincah ketimbang biasanya. Saat lubang kelaminnya dipijat, ikan mas jantan akan mengeluarkan sperma berwarna putih. Ketika ciri ini sudah terlihat, maka ikan mas jantan dan betina bisa dipindahkan pada satu kolam untuk dipijahkan. Tumbuhkan benih ikan mas dengan melakukan pendederan. Selain pemijahan sahabat, pembudidaya ikan mas juga harus lihai dalam melakukan pendederan, yaitu sebuah proses menumbuhkan benih. Pada tahap pendederan ini, kamu harus memindahkan ikan mas yang berukuran 10-12 cm dengan bobot 80-100 gram ke dalam kolam dengan air yang mengalir. Medium kolam juga bisa berbentuk kolam tanah,
kolam tembok, kolam terpal, sawah, jaring apung, ataupun keramba. Proses pembesaran ikan mas ini berlangsung sekitar 2-3 bulan. Ada beberapa teknik pendederan yang bisa dipilih oleh pembudidaya, yakni air tenang, air deras, atau tumpang sari. Yang pasti, kondisi ikan mas saat melakukan pendederan harus diawasi agar resiko gagal panen dapat dihindari. Panen. Cara budidaya ikan mas yang benar yakni melakukan panen pada ukuran 300 hingga 400 gram per ekornya. Biasanya pada usia 6-8 bulan. Jika ikan akan dijual sahabat, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyortir ukuran konsumsi yang dikehendaki pasar. Dalam proses panen ini, lakukan penyurutan air kolam melalui pipa. Lalu ikan ditangkap dengan jaring dan dipindahkan ke tempat penampungan. Harga jual per kilogram ikan mas dari peternak langsung berbeda-beda di setiap daerah, mulai dari Rp23.000 hingga Rp40.000. Untuk ikan mas hias, harga jual dipatok per ekor dengan harga yang bervariasi pula, namun bisa menyentuh harga hingga jutaan rupiah per ekornya. Beberapa jenis ikan mas yang dipelihara sebagai ikan hias memiliki harga jual yang tinggi, bahkan permintaannya tidak mengenal musim. Ikan mas hias bisa dikembangbiakan dan diikutsertakan dalam kontes ikan hias yang biasanya berhadiah besar, sehingga banyak dicari oleh penghobi ikan hias. Menguntungkan bukan? Nah, itulah tadi panduan lengkap cara budidaya ikan mas menghasilkan panen melimpah. Bagaimana? Siap mencobanya sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Sukses Media dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.